Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa masara ala nahjihi wa stana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah taala menjaga kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan tata cara sholat sesuai dengan tuntunan syariat yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita membahas tentang cara-cara menghadap kiblat dan menghadirkan niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan ketika takbir, setelah itu cara sedekap dan arah pandangan mata ketika kita sholat, kemudian juga membaca doa istiftah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang berikutnya adalah membaca ta'awudz dan bismillah. Jadi ketika seseorang setelah bersuci, ya, kemudian dia hendak sholat, dia berdiri tegak menghadap ke arah kiblat dan menghadirkan niat bahwa dia akan melaksanakan sholat tertentu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia takbir, itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan, baik sejajar dengan pundak atau dengan telinga, dan dianjurkan menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, tidak terlalu merapatkan jari dan tidak terlalu merenggangkannya, akan tapi biasa saja. Nah, setelah itu dia sedekapkan tangannya, yang mana tangan kanan di atas tangan kiri dengan beberapa cara yang telah kita sampaikan, yaitu di atas pusar, baik di tengah-tengah atau di dada, ya, baik dengan cara dia letakkan saja telapak tangan di atas punggung tangan kiri, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan kiri, atau di lengan dengan diletakkan, atau yang kedua dengan menggenggam pergelangan tangan kiri, dan arah pandangan mata ke arah sujud, ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud, yaitu mengarah ke telunjuk. Kemudian yang berikutnya, setelah dia pada posisi bersedekap dan mata ke arah tempat sujud, yang dia lakukan berikutnya adalah membaca doa istiftah. Dan ini disunnahkan dengan doa-doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan lebih sunnah adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau membaca doa di sholat wajib, maka kita baca doa istiftah tersebut, dan seterusnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ta'awudz dan bismillah. Setelah selesai membaca doa istiftah, yang berikutnya sebelum membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan untuk berta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama adalah ta'awudz, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz artinya adalah iltija ilallah min syarrin kulli dzi syarr, min syarri kulli dzi syarr. Berta'awudz adalah berlindung atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminta perlindungan dari keburukan, dari yang bisa menimbulkan keburukan. Jadi ketika dia mengatakan a'udzubillah minasyaitonirrajim, seakan-akan dia mengatakan astajiru bijanibillah minasyaitonirrajim, aku meminta perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk dengan menggangguku, dengan menghasutku untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, itu makna dari at-ta'awudz. Dan berkaitan dengan ta'awudz, para ulama telah bersepakat bahwa ia bukan bagian daripada Al-Quran, seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna ta'awudz laisa minal Qur'an wala ayah minhu. Jadi ta'awudz
A'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan bagian dari Al-Quran dan bukan ayat di antara Al-Quran. Dan akan tetapi ia adalah ucapan seseorang yang membacanya, yaitu A'udzubillah minasyaitonirrajim. Baik, langsung masuk pada pembahasan hukum membaca doa ta'awudz saat sholat. Dan tentunya dibaca setelah istiftah sebelum dia membaca Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat. Ada pendapat pertama yang menyatakan bahwa hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan keumuman perintah Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bagian dari Al-Quran Al-Fatihah. Nah, sebelum membacanya maka diwajibkan untuk membaca isti'adzah menurut pendapat pertama. Dan mereka mengambil keumuman ayat ini. Ya, mereka mengambil keumuman ayat ini sehingga hukumnya wajib, dan jika ditinggalkan ini berkonsekuensi mempengaruhi keabsahan atau mempengaruhi sholat yang kita kerjakan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab beliau, wa amma qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i anna ta'awudz laysa fardhan fa khata'. Adapun perkataan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwasanya ta'awudz itu bukan wajib, itu khata' kata beliau. Li'anna Allah Ta'ala yaqul fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Karena dengan tegas Allah mengatakan, apabila engkau membaca Al-Qur'an maka minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi kita diperintahkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal khata' an ya'muru Allah Ta'ala bi amrin thumma yaqulu qalbi ghairi burhan min Qur'an wala sunnah hadzal amr laisa fardhan. Maka termasuk bagian dari sebuah kesalahan ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan tanpa dalil dan tanpa bukti baik dari Al-Quran dan Sunnah, mengatakan ini bukan wajib. Nah, ini menurut pendapat beliau. Baik, pendapat yang kedua mengatakan sunnah, ya, pendapat yang sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama menjawab dalil dari pendapat pertama yang mengatakan wajib. Baik, memang dalam ayat tersebut perintah, dan kita ketahui bahwasanya al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Hanya saja ada dalil-dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Nah, dalam hukum atau dalam kaidah usul fiqh, ketika ada perintah, ya, kemudian ada dalil lain yang memalingkan dalil tersebut dari kewajiban, maka hukum perintah tadi bukanlah kewajiban, akan tapi sifatnya adalah anjuran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis al-musi salat. Jadi ada hadis tentang orang yang buruk dalam salatnya sehingga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diulang. Dan Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah fa'kabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka'." Ketika engkau ingin salat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, ya. Maka di sini disebutkan tidak ada penyebutan at-ta'awudz, yaitu beristi'adzah. Tidak ada, tapi langsung membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa isti'adzah atau berta'awudz bukan wajib. Dan para ulama mengatakan bahwa hadis ini dijadikan sebagai dasar menentukan rukun tidaknya perbuatan di dalam sholat, ya, yaitu merujuk kepada hadis ini. Baik, dan tidak disebutkan di dalamnya ta'awudz. Kemudian dalil yang kedua, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di tengah-tengah kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan, dalam arti tidak terlalu nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala beliau dan tersenyum. Kami pun bertanya, "Mengapa engkau tersenyum, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau mengatakan, "Baru saja turun kepadaku sebuah ayat, sebuah surat." Lalu beliau mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3. Nah, dalam kisah turunnya surat Al-Kautsar ini, Nabi SAW tidak membaca dengan
membaca ayat surat tersebut dengan mengawali ta'awudz terlebih dahulu, akan tapi langsung membaca bismillah. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perintah tadi yang awalnya dikatakan wajib beralih hukumnya menjadi perintah bersifat anjuran karena ada dalil ini. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, setelah kita ketahui hukum membaca isti'adzah itu sunnah, yang berikutnya bagaimana cara membacanya? Apakah dengan dikeraskan atau dengan dilirihkan? Nah, misalkan setelah takbir, bersedekah, membaca doa istiftah, dan ini dilirihkan, ya, dengan dalil ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW antara takbir dengan qiraatul Fatihah, apa yang engkau baca? Ini menunjukkan bahwa istiftah dilirihkan. Nah, setelah itu juga membaca ta'awudz, ya, disunahkan membaca ta'awudz, dan hukumnya juga lirih, ya. Hukumnya juga lirih karena tidak didapatkan kabar bahwa Nabi SAW menjaharkannya, ya. Dan demikian pula tidak terdapat dari riwayat para khulafa ar-rasyidin yang memahami akan hal tersebut. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ta'awudz dibaca secara lirih. Begitu pula dengan dalil umum yang sebelumnya kita sampaikan tentang pertanyaan dari sahabat tentang doa istiftah, ya, apa yang dibaca oleh Nabi SAW antara takbir dengan qiraah al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa isti'adzah dibaca secara lirih. Akan tetapi diperbolehkan untuk sesekali dibaca keras dengan dalam rangka memberikan pengajaran kepada makmum, ya. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-jahru bit-ta'awudz ahyanan lit-ta'lim wa nahwihi la ba'sa bihi. Menjaharkan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sesekali itu enggak apa-apa dalam rangka memberikan pengajaran. Kama kana Umar bin Khattab yajharu bi du'a istiftah muddah, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah sekali menjaharkan doa istiftah, ya. Wa amal mudawama, adapun dengan terus-menerus dijaharkan, maka ini perbuatan yang menyelisihi sunnah dan menyelisih para khulafa ar-rasyidin. Karena pada dasarnya mereka tidak pernah menjaharkannya secara terus-menerus, dan tidak ditemukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan isti'adzah, ya, secara terus-menerus. Wallahu a'lam. Jadi membaca isti'adzah secara lirih. Baik. Kemudian yang berikutnya, apakah ta'awudz dibaca atau disyariatkan untuk dibaca di setiap rakaat? Jadi setelah rakaat pertama selesai, dengan rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah isti'adzah lagi atau tidak? Kemudian rakaat ketiga isti'adzah lagi atau tidak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat lagi. Pendapat yang pertama mengatakan terus dibaca di setiap rakaat, ya, terus dibaca di setiap rakaat dengan keumuman ayat tadi dalam surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Adapun pendapat kedua mengatakan bahwa cukup dibaca di rakaat pertama saja dan tidak perlu diulang pada rakaat berikutnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min ar-rak'ati tsaniyah istaftaha al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut, wa hadha yadullu ala annahu lam yakun yastaftih wa la yasta'id, ya. Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari rakaat kedua, ya, beliau mengawali qiraah dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yang jaharnya alhamdulillahi rabbil alamin, dan beliau tidak diam dan tidak membaca isti'adzah. Ini menunjukkan bahwa isti'adzah hanya dibaca di awal rakaat saja dan tidak dibaca di rakaat kedua, ketiga, ya. Ini berdasarkan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Alladzi yadhhar li anna qira'at as-salah wahidah fatakunu al-isti'adzah fi awal rak'ah illa idza hadatha ma yujibu al-isti'adzah kama law in fataha alaihi babal wasawis." Yang nampak bagi saya bahwa bacaan Al-Quran dalam sholat adalah satu kali saja,
maka isti'adzah dilakukan hanya di rakaat pertama, kecuali kalau terjadi sesuatu yang mewajibkan isti'adzah, yaitu ketika terbukanya pintu was-was, ya. Ketika dibisikkan oleh setan, diingatkan kepada hal-hal dunia, diingatkan kepada ini dan itu. Nah, pada saat itu kita disyariatkan untuk beristi'adzah, baru boleh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan gangguan yang ia alami ketika sholat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib, fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu watfil ala yasarika thalatha." Itu adalah syaitan, namanya khinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dari gangguan tersebut, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Dan ingat, meludah di sini dengan at-tafal. At-tafal. At-tafal itu bukan berarti meludah dengan air ludah yang dikeluarkan, tidak, tapi hembusan angin yang mengandung sedikit ludah. Ada hembusan angin yang mengandung sedikit ludah, bukan meludah dengan ada gumpalan ludah air, bukan, ya. Dan itu pun catatan tidak mengganggu orang yang ada di sebelah kita dan tidak sampai mengotori masjid. Nah, kembali lagi bahwa dari sini kita simpulkan bahwa isti'adzah hanya dibaca di awal rakaat saja dan tidak dibaca di rakaat-rakaat yang lain. Ibnu Qayyim juga mengatakan wal iktifa bisti'adzah wahidah azhar. Mencukupkan diri dengan isti'adzah 1 kali itu yang lebih jelas, yang lebih nampak kebenarannya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Kemudian ternyata ikhwatal iman, lafaz berta'awudz itu memiliki lafaz yang bermacam-macam berdasarkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini lafaz yang pertama berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 98. Kemudian yang kedua, ya, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billah as-sami' al-'alim, ada tambahan as-sami' al-'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas sami'ul 'alim. Innallaha huwas sami'ul 'alim. Dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Hasan dan Ats-Tsauri berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim, dalam surah Fussilat ayat 36, ya. Jadi lafadznya a'udzu billahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul 'alim. Kemudian yang keempat, membaca asta'idzu billah minasyaitonir rajim. Asta'idzu billah minasyaitonir rajim, ya. Kemudian yang kelima, a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itulah kelima bacaan ta'awudz yang bisa kita sebutkan. Baik. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa disyariatkan membaca isti'adzah sebelum membaca surat, ya. Membaca isti'adzah sebelum membaca surat berdasarkan dalil di atas secara sir, tidak perlu dijaharkan. Yang kedua, setelah membaca isti'adzah disyariatkan pula membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, disyariatkan pula membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keumuman dalil. Baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Fatihah, membaca basmalah ini, membaca bismillahirrahmanirrahim, wajib ataukah sunnah. Perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan pendapat apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Yang perlu disepakati bahwa bismillahirrahmanirrahim
bagian dari surat An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat para ulama. Dan yang kedua yang disepakati bahwasanya surat Al-Fatihah ya memiliki 7 ayat. Ya, berdasarkan dalil sab'u al-mathani wa hiya alhamdulillahi rabbil alamin as-sab'ul mathani. Surat tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin yang terdiri dari 7 ayat. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. 7 ayat itu apakah dari bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Al-Quran, surat yang dalam Al-Quran yang paling agung adalah alhamdulillahirabbil alamin as-sab'ul mathani. Dan mereka berpendapat 7 ayat tersebut diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu 1 ayat. Sehingga dengan penambahan bismillahirrahmanirrahim berjumlah menjadi 7 ayat. Nah, ini pendapat pertama. Dan mereka juga berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha." Jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim karena ia adalah ummul Qur'an, ummul kitab, dan 7 rangkaian ayat, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satunya. Nah, hadis ini sahih. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah, ya, bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Berdasarkan dalil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Di sini dalam hadis ini yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah Al-Fatihah. Dan tidak disebutkan dalam hadis ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Begitu pula mereka berbeda pendapat apakah bismillah bagian dari setiap surat ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak terlalu membahas dalam permasalahan ini, hanya saja bismillah disyariatkan, hendaknya tidak ditinggalkan. Baik. Kemudian yang kedua, hukumnya. Nah, ini hukum. Kembali kepada hukum tadi. Apakah wajib dibaca atau tidak? Yang berpendapat bahwa ia bagian dari surat Al-Fatihah, maka hukumnya wajib dibaca. Berdasarkan keumuman hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu Al-Fatihah. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Yang berpendapat bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Ya, wajib dibaca. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat Lajnah Daimah, ya, para ulama-ulamanya di Arab Saudi mengatakan dalatis sunnah tsabita annahu sallallahu alaihi wasallam yaqra al-basmalah fi shalah qabla al-Fatihah wa qabla ghairiha min as-suwar ma'ada surat Taubah, lakinnahu kana la yajhar biha fi shalah al-jahriyah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi ketetapan dalam sunnah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah dalam salat sebelum Fatihah dan surat sebelum surat lainnya kecuali surat Taubah, akan tapi beliau tidak mengeraskan basmalah dan salat jahriyah, salawat dan salam terlimpah kepadanya. Dan beliau mengatakan dan Lajnah Daimah juga mengatakan at-tasmiyah masyru'ah fi kulli raq'atin min as-shalah qabla al-Fatihah wa qabla surah siwa suratul Bara'ah. Idza kana sayaqra surah ba'da al-Fatihah fa yaqra qabla al-basmalah sirran. Wa idza kana sayaqra ma tayassar min wasat surah aw akhirah fala tashra' lahu qira'ah. Bismillah disyariatkan di setiap rakaat dari salat sebelum Fatihah, ya, dalam setiap sebelum membaca surat kecuali surat Bara'ah.
Dan ketika dia membaca surat sebelum Fatihah, maka dia membaca bismillah secara sir, secara sir, ya, secara sir. Wa idza kana sayaqra ma tayassara min surah aw akhirha fala tusyra lahu qiraah. Kalau membaca di tengah-tengah surat, maka tidak disyariatkan untuk membacanya. Nah, menurut pendapat yang kedua, ini hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Terlepas dari wajib dan sunnah, hendaknya kita tidak meninggalkannya, karena dia bagian daripada syariat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang inti pembahasannya adalah kita baca bismillah, hanya saja dikeraskan atau tidak. Nah, ini yang mungkin terlihat perbedaannya di tengah-tengah masyarakat. Dia sholat di masjid ini secara berjamaah dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dijaharkan. Ada di masjid lain dia dengar imamnya tidak membaca jahar, ya, tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Jadi tidak dijaharkan, ya, tapi dilirihkan. Seperti terdengar kayak ada sebagian imam agak melirihkan, ya, bismillah. Nah, seperti itu. Nah, mana yang tepat? Nah, baik. Para ulama sepakat bismillah dibaca sir atau lirih pada sholat-sholat yang sir, seperti zuhur, asar, ya, dan pada sholat-sholat jahar di rakaat ketiga dan keempat, ya, maka dibaca sir. Nah, para ulama berbeda pendapat di sholat jahar di rakaat 1 dan 2, ya, di rakaat 1 dan 2, apakah dijaharkan bismillah ataukah tidak? Baik, pendapat pertama mengatakan bahwa dijaharkan. Jadi ketika takbir membaca bismillah, takbir istiftah, kemudian ta'awud secara sir, dan bismillahnya dijaharkan. Ya. Dalilnya adalah dalam sebuah hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan Abu Muhammad Abdullah bin Ishaq Al-Adl menuturkan kepadaku, Ibrahim bin Ishaq bin As-Saraj menuturkan kepadaku, Uqbah bin Mukram Al-Dhibbi menuturkan kepadaku, Yunus bin Bukair menuturkan kepadaku, Mis'ar menuturkan kepadaku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan Imam Hakim. Jadi ada riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW biasanya menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat dalam mensahihkan hadis ini, dalam kesahihan hadis ini. Seperti Yunus bin Bukair ini diperselisihkan statusnya. Ada yang menyatakannya kuat, ada yang menyatakannya lemah, ya, dan lain-lainnya. Namun wallahu a'lam bishawab, ada yang berpendapat bahwa paling tidak derajat hadis ini jayyid. Namun tidak ditemukan secara sharih dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bismillah di dalam salat. Hanya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak disebutkan apakah itu dalam salat ataukah di luar salat. Ada pendapat ada dalil lain yang dijadikan sebagai landasan sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza amman nas qara'a bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami makmumnya di kalangan manusia, maka beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga ada perselisihan pendapat dalam mensahihkan hadisnya, dalam kesahihan hadisnya. Seperti Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub diperselisihkan statusnya. Ada yang mengatakan ia lemah, dan ada yang mengatakan ia thiqah, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam, ya. Kemudian ada dalil lain lagi yang dijadikan sebagai landasan bahwa Nabi SAW menjaharkan bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, An-Nu'aim Al-Mujmir mengatakan, kuntu wara'a Abi Hurairah, aku berada di belakang Abu Hurairah. Kemudian dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta balagha waladdallin. Kemudian dia membaca ummul Qur'an itu Al-Fatihah sampai kepada waladdallin.
Kemudian dia mengatakan amin, dan manusia pun mengatakan, makmum pun mengatakan amin. Wa yaqulu kullama sajad Allahu akbar wa yaqulu idza sallam, ya. Dan dia mengucapkan Allahu akbar setiap sujud, ya. Dan berikutnya Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya aku yang paling mirip salatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan dalil ini, ulama-ulama yang berpendapat, ya, bahwa di antara ulama berpendapat bahwa bismillah dijaharkan sebelum membaca Al-Fatihah, baik rakaat pertama atau yang kedua. Adapun yang berikutnya, ya, bahwa di bismillah dibacanya dilirihkan. Jadi tidak dijaharkan, tapi dilirihkan. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak menyebutkan bismillah. Tapi bukan berarti Nabi tidak mengucapkan bismillah, tidak. Dia membaca bismillah, hanya saja tidak dijaharkan. Langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat Imam Muslim juga mengatakan, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan aku tidak pernah mendengar salah satu dari mereka membaca dengan jahar Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Dari kedua pendapat di atas, yang lebih mendekati adalah dengan menjamak, bahwa kita boleh menjaharkan dan boleh melirihkan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau terkadang menjaharkan Bismillah dan melirihkan Bismillah, ya, sebagaimana yang datang dari hadis-hadis tadi. Ya, walaupun ada perselisihan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh ulama yang mengatakan jahar, hanya saja al-jam'u aula minat tarjih, ya, karena ada beberapa penguat-penguat yang ada di dalamnya. Maka wallahu a'lam bishawab, kita bisa menjaharkan bismillah dan bisa melirihkan. Hanya saja kalau kita lihat dari praktik Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan kita ketahui Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang paling banyak dan paling dekat dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abu Hurairah, yang paling lama yang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Abu Hurairah. Sehingga ketika beliau mengatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melirih atau tidak menjaharkan Bismillah, ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sering melirihkan membaca Bismillah, lebih sering melirihkan membaca Bismillah. Maka yang lebih afdal adalah melirihkan. Tapi sesekali kita boleh membacanya jahar. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf, kekurangan itu datangnya dari secara pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.